Sahabat-sahabatku yang baik hati, hari ini kayaknya hati aku happy banget karena mau ketemu sahabat lama yang sangat-sangat spesial. Teman aku dari kecil, dulu rumah aku di Duren 3, rumahnya Asri. Kok dikasih tahu namanya rumah Asri? Iya, Asri Ivo bener. Di Tebet. Ya, aku mau jemput dia ya, sebentar. Loh, kau udah di sini? Halo, Waalaikumsalam. Asri selalu cantik, modis. Gimana yang ngomong ya? Cantik, pinter, bisa segala. Kamu nggak bisanya apa sih? Kayaknya semuanya bisa. Aduh, banyak deh. Aku tuh kalau lihat kamu ya, aku kenal kamu kan dari masih kita sama-sama kecil ya. SD ya? Ya, Masih tapi SD muka kamu sampai sekarang tuh nggak berubah gitu loh. Kayak baby face emangnya muka aja. kamu berubah? Coba tanya sama pemirsa, apakah tidak ada Malia Kusman? Kayak ada berubah-berubahnya? Cuman size-nya lah ya. Kita Iyalah. sekarang udah jadi ibu-ibu, kamu udah punya cucu. Dan lebih enak dipeluk lah kalau kita Iya, agak ya. berisi ya. Asri, aku tuh kalau boleh dong aku balik lagi ke masa lalu ya. Boleh dong, boleh. Teman-teman saya tuh juga dulu kan suka nonton film waktu saya SD tuh, zaman dulu itu bioskop masih sedikit di Majestic, apa kita nonton gading-gadingan sama sekolah. Itu yang saya tahu hanya ada 3 aktor aktris cilik, yaitu adalah satu yang aku tahu pertama tuh adalah Neni Triana ya. Kedua yang aku tahu namanya aktris cilik itu Asri Ivo. Jadi kamu tuh udah main film sebelum aku main, Asri. Iya, memang. Iya Aku kan? dari TK. Gila, TK Masya Allah. Terus Rano deh, Rano. Jadi itu 3 orang ini nih yang saya bilang, aku bilang ya, adalah di Indonesia itu adalah pionir lah untuk sebagai artis cilik. Kita sekarang di artis cilik remaja kan, kelompok kita. Jadi aku tuh juga dulu suka banget sama film kamu. Dan film-film kamu kan juga alhamdulillah ya, yang kalau nggak salah yang pertama sama Pak Usmar Ismail ya? Iya, kan teman mama. Oh, teman mama. Apa judulnya? The Big Village. The Big Village. Yang kedua? Ananda, film pertama Tante Leni Marlina tuh. Baru diajak sama Tante Citra Dewi untuk main bukan Bonnie Nancy, Nyai Dasima. Nyai Dasima kedua. Yang paling spesial tuh yang Nyai Dasima, sebagai Nancy kan? Sebagai Nancy, anak si Nyai. Tapi kok Bonnie and Nancy juga Nancy lagi? Nancy lagi. Oh. Tapi ada hubungannya sama Nyai Dasima. Nah itu kamu kan dapat penghargaan, aku tahu loh, sebagai artis cilik terbaik Asia ya? Iya. Asia apa ASEAN waktu itu? Asia itu pasti Asia. belum ada ASEAN dulu. Di Taipei ya? Iya, di Taipei. Luar biasa. Jadi nggak main-main ya Asri, kamu tuh dalam dunia acting pun juga sudah pernah mencapai satu tingkatan tertinggi kan? Karena mungkin senang, padahal aku nggak belajar acting, nggak ada kursus, nggak ada apa. Jadi Nggak ikut latar belakang teater? Nggak ikut teater sama sekali, nol gitu. Yang kamu tuh masa kecil kan ada teater apa gitu, Ya, aku nggak teater ikutan. Jadi Kayana, kalau Karya. lihat foto-fotonya aku nggak pernah ada di situ, emang nggak pernah ikut teateran. Tapi kan kamu punya sesuatu, ibu yang seorang boleh dibilang diva lah di Indonesia ini ya, Iya, pada saat Ivo itu, Nila Krisna ya, penyanyi. Makanya namanya Asri Ivo, jadi Asri anaknya Ivo, Oh. bukan Asri Rusli. Maksudnya kan mesti pakai binti sama ayah. Tapi karena ini anaknya Ivo, jadi udah menjadi sebutan, akhirnya jadi Asri Ivo gitu. Tapi Mama selain penyanyi ya, itu main film nggak Mama? Enggak, Mama bintang video, pokoknya dia khusus di bintang Nyanyi kan, suara. setahu aku juga memang nggak ada filmnya. Seneng banget dia, nggak Tapi bisa kok dengar. kamu bisa ke film itu, gimana? Jadi almarhum Usman Ismail ini temennya Mama, kenalan Oh. Mama, bilang, aku perlu anak-anak kecil, suruh main dong, anak-anak kamu main dong di film aku gitu. Gak aku aja, aku berlima sama kakak-kakak. Oh, semuanya? Berlima, 2 film itu. Nah terus mungkin Tante Citra Dewi ngelihat, terus ini lumayan juga nih anak nih, aku ajak main film deh gitu, minta sama Mama. Nah dari situ perannya udah lumayan banyak tuh, jadi Nancy anaknya Nyai kan. Tapi Bonnie Nancy lain lagi tuh ya? Beda lagi tuh udah SD tuh. Oh, udah kelas 4 kalau nggak salah itu. Aku lebih banyak film remaja dan anak-anak daripada sekarang ini. Dan aku ingat banget itu ya teman-teman, itu penggemarnya Asri Ivo banyak banget. Jadi waktu kita masih kecil dulu itu namanya penggemar tuh datang ke rumah ya. Iya, bener, zaman tuh nggak kayak sekarang. belum ada Datang ke medsos juga. rumah. Jadi datang kerja karena itu overlap. Jadi penggemarnya Asri, penggemar aku juga. Jadi saling kenal. Dan satu lagi, aku juga kenal sama semua keluarga kamu, Upi, Baby, Nova ya. Iya. Aku keluarga besar soalnya kan. 10 Perempuan bersaudara, semua ya? 9 perempuan, 1 laki-laki. Oh, satu laki yang almarhum ya. Oh, jangan pun cuma satu itu lakinya. Satunya. Luar biasa ya. Terus ini apa namanya, selain itu juga rumah kamu dekat dengan rumah aku, teman penggemar kita juga banyak overlap. Jadi kayaknya tuh rasanya aku udah kenal kamu dari zaman dahulu kala Tapi banget kita ya. zaman dulu kayaknya memang saling deket ya, sama Dewi, sama Rano, sama Faradio. Ulang tahun kamu keberapa tuh yang pesta besar banget?
itu ya ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu kan kepengen menyenangkan hati anak-anaknya tuh supaya bisa ngumpul nih semua artis-artis cilik, karena yang datang juga penggemar-penggemar juga. Kan ingat nggak sih? Ya keberapa sih Asri waktu itu kayak itu pasar besar ya? Berapa ya? Nggak tahu, lupa. Pokoknya Masih kecil kamunya. pokoknya pas jadi artis lah zaman dulu itu. Jadi kalau ngobrol sama Asri itu harus kembali ke masa lalu karena benar-benar banyak deh yang aku ingat tentang Asri Evo ini. Kenapa jadi saya undang, dan banyak juga yang pingin kamu ngobrol sama aku di dalam YouTube ini ya. Alhamdulillah. Terus kita ngobrol lagi tentang apa ya, tentang selain persahabatan kita juga, kita kan sekarang punya kelompok namanya Artis Cilik Remaja. Gimana kamu, Itu perasaan sebagai kamu gimana? Pelepas rindu ya, satu kamu kita bisa berkomunikasi di situ, nggak hilang hubungan lah. Kita kan bisa ketemu ngobrol sama Kiki walaupun cuma sama Yesi, sama Dewi Rosaria Indah, sama Rano. Ya, pokoknya yang masa kecil kita main di situ, kita bisa terus berhubungan, terus tahu baik-baik kabarnya. Kalau lagi sakit kayak kemarin normal gitu, kita bisa saling mendoakan, saling mendukung, kan satu hubungan yang buat aku tuh rezeki ya. Dan aku lihat kamu tuh kayaknya selalu berusaha untuk hadir deh kalau kamu bisa. Jadi kayaknya bener. kamu Karena pada saat itu kan aku banyak keluar kota juga sama kayak Yesi kan. Jadi kalau memang bisa gitu, Shirley kan tuh yang pertama-tama tuh Shirley ngubungin aku bingungnya apa sih, siapa artis cilik dan remaja gitu. Karena sudah tidak merasa jadi artis lagi gitu. Akhirnya aku nggak mau ikut gitu. Akhirnya Shirley bilang, enggak, ini kita sama-sama baru dibentuk teman-teman gitu. semua nih gitu. Oh iya ikut. Dan kita rukun ya, kayaknya kita walaupun jarang ketemu, kayak setahun tuh mungkin cuma sekali 2 kali ya ketemu, tapi rukun gitu. Nah sekarang kamu kan selain itu film layar lebar juga kan main sinetron kan? Iya, semenjak berpindah tuh pada saat itu perfilman sedang tidak baik gitu. Kan booming tuh sinetron dari yang weekly, terus dari yang FTV, dari yang nggak pernah sih, pernah sekali ikut yang stripping, tapi ya itu karena sekarang aku juga menjadi motivator, banyak memberikan semangat buat bapak ibu untuk anak-anak untuk menjadi penyemangat lah gitu. Jadi aku banyak juga waktunya untuk pergi datang langsung kepada jamaah, kepada nanti kita ngomongin itu nanti di paling penting di bagian belakang. Nah tapi ketika dapat stripping itu susah gitu jadwalnya. Kecuali udah kita ngomong-ngomong dari depan gitu ya. Waktu itu Mas Taufik juga, Mas Taufik kan juga tinggi juga tuh aktivitasnya gitu. Akhirnya kita ngomong sama Taufik siapa? Taufik Ismail? Mas Taufik, itu kan penyanyi itu loh, siapa namanya? Opik. Oh, Opik Iya, kan juga banyak sekali gitu acaranya kita. Jadi inilah berbagi waktu untuk bisa saling matchingin waktu dan gitu. terutama juga aku lihat aku pernah ketawa tuh yang kamu cerita tuh tentang kamu syuting, terus ada peran anaknya mesti meluk ibunya, nggak bilang duduk aja di sini aja karena kan kita tahu dong Asri udah bener-bener ini ya, jadi ada aturan-aturan itu sih, dan kamu pegang kekeh gitu ya. Amin, Masya Allah. Alhamdulillah tuh, jadi liku-likunya gimana kan, sinetron apa film menurut kamu? Film sih sebenarnya. Film terakhir aku 3 tahun yang lalu syuting Iqra My Universe layar lebar sama Bang Cok Simbara ya, sama Mas Cok ya, terus artis muda lah gitu, tapi suasana itu lebih akrab, lebih profesional ya. Kalau sinetron kan ya nggak semua sih, tapi ada beberapa sinetron yang udah dia pokoknya selesai jadi bungkus gitu. Kan aku merasanya karena kita seniman gitu ya, aku kepengennya begini boleh nggak, kalau begini jadi minta waktu gitu ya. Tapi nggak semua, ada saudara-saudara yang handal gitu, aku sampaikan nih kalau begini boleh nggak, kalau begini maksudku nggak usah dibilangin, tapi aku cuma bilang gini boleh nggak, dan dikasih ya. Mahrum Panoto salah satunya. Aku kan waktu itu syuting sama Teddy Syah gitu. Ceritanya tuh Teddy Syah lagi marah-marah sama anakku gitu. Terus aku nggak punya dialog yang nggak bisa menyentuh dia juga karena bukan mahram gitu. Terus aduh mesti gimana ya, akhirnya aku bilangin aku tepuk pundaknya Teddy, terus aku bilang istighfar Mas gitu. Ya ampun. Jadi diterima masukan kita, jadi nggak semuanya sih, tapi ya kalau ketemu sama satu tim yang nyenengin sih enak. Iya, karena kita nih orang-orang produk zaman dulu asli. Iya, kepengennya tuh perfeksionis gitu ya, nggak kejar tayang, nggak apa. Tapi kalau stripping itu memang sulit sih. Jadi kan kamu boleh dibilang dari TK itu umurnya artinya sekitar 6 tahun ya? 5 tahun ya. 5 tahun sudah main film, bayangkan. Aku 12 tahun aja, itu merasa kayaknya udah tua banget dalam hal dunia perfilman. Jadi kalau ketemu sama orang yang lebih tua, tapi dia belakangan munculnya, dia juga ngerasanya aku lebih senior, padahal usianya mungkin lebih tua dia gitu. Jadi memang di dunia perfilman. kita nih boleh bilang mbak
Ya, Mbak Astri sama Mbak Hesi ini kita nih boleh dibilang dari masa kecil tahun berapa itu. Jadi ya yang suka nonton film kita juga mungkin udah usia kita tapi juga sekarang ya. juga nggak juga sih anak muda, Banyak anak juga ya, milenials juga kan benar. mengenal kita juga ya, lihat dari medsos gitu ya. Iya. Terus siapa sih yang kepengen tahu gitu ya, ternyata anak muda juga loh ya. Bener, aku percaya. Aku tahu juga, jadi kadang-kadang kita bingung gitu kan. Kita teman ibunya, ternyata anaknya juga menggemari juga. Sama, jadi aku pernah satu saat syuting Hah? yang direct itu anaknya teman kita main dulu, Siapa? aku lupa namanya siapa ya. Heeh. Jadi anaknya itu udah jadi sutradara sekarang, padahal aku dulu main sama orang tuanya. Ya Allah. Dia orang tua itu artis gitu ya, terkenal juga, cuman sekarang anak-anak mudanya yang udah jadi sutradara, udah jadi pemain. Tapi tetap nggak berubah nih yang namanya Asri Ivo, ya kan? Alhamdulillah sama kayak Yus. Terus kedepannya dalam dunia seni ini kamu masih punya rencana-rencana nggak? Apakah mau tetap di film, atau sinetron, atau mungkin kepingin jadi sutradara atau apa suatu hari? Enggak sih, aku tuh nggak pernah mendatangi atau meninggalkan dunia film. Aku tuh memang dilahirkan di keluarga yang berdarah seniman. Tapi aku kepengen setelah banyak ilmu, informasinya dapat, gitu, kepengennya tuh film atau seni yang mencerahkan, yang minaz zulumati ilan nur, yang memberikan cahaya, bukan seni yang malah merusak. Betul. Seni yang membuat orang tidak berkreatif. Aku kepengen berkesenian yang seni yang islami, bukan seni yang jahili. Iya tuh bagus banget. Terus di keluarga kamu siapa tuh yang masih juga di bidang kesenian? Selain mami? Adikku yang paling gontor penyanyi tapi Oh iya? Iya. Cewek? Mbak Puput, namanya Putri Baina. Oh Putri Baina, iya. Dia penyanyi, jadi berdua aja ya, tinggal kamu Profesional, berdua ya. bagus banget suaranya kayak mama persis. Wah, luar biasa ya Asri ya. Yuk kamu mau minum ya? Aku pesenin minum ya. Oke, yuk. Ntar ya. Udah minum, udah lega ya. Terus yes. Iya, itu sekarang aku kan ngikutin terus ya. Asli aku tuh ngeliatin kamu dari media, juga kita temenan di Instagram ya. Aku ngelihat kamu tuh benar-benar istri yang soleha, Masya ibu yang Allah, luar amin. biasa. Masya Allah, amin. Anak 3 laki semua ya. Masya Allah, ya. Kevin, Adrio sama Rido ya. Nah, 3 laki semua. Jadi aku di rumah sendirian. Jadi ratu ya. Dan anak kita Laki kebetulan kan yang pertama ya sama ya sekolahnya ya. di SMA-nya Goba. bareng ya, macam cewek ya. Tapi kita nggak pernah ketemu di sekolah ya. Aku nggak terlalu aktif sih di sekolah. Oh iya. Ya, kecuali pada waktu SD, SMP, SMA aku nggak terlalu aktif buat sekolah datang ke sekolah anak. Tapi kita ingat nggak arisan ibu-ibu ya, supaya kita bisa silaturahmi. Nah, itu dia, itu siapa tuh. aja sih ibu-ibu Iya, yang dokter itu ya kita pada datang. Iya. Dan itu aku ingat teman-teman itu aku ingat sampai sekarang. Betul waktu itu aku lagi puasa tuh, terus ketemu Astri. Terus itu lagi pas buka gitu tiba-tiba Astri tuh sibuk. Dia tahu nggak ngapain, dia bikin aku teh manis. Terus kasih ke aku, Astri kamu Masih ngapain ngobrol, masih bikin? udah azan dong. Aduh, kayaknya dia harus buka puasa deh. Aku tuh, yes, buka puasa dulu. Iya, terus aku dibikin teh manis, ya ampun Astri kamu rapat-rapat bukan bikin minum sendiri, tapi dia bikinin saya, dan saya ingat, dan itu menunjukkan daripada keimanan seorang ya. Dari situ ya, luar biasa Astri ini. Dia melayani, karena kita kan harus berbuat kebaikan dengan melayani umat kita juga ya. Nah itu Sama menjadi seperti arah Yesi kamu. kan selalu berbuat kebaikan juga buat umat. Iya. Nah terus alhamdulillah. Jadi kamu punya anak 3 laki. Itu gimana Astri? Susah nggak tuh ngedidik 3 anak laki semua gitu? Peran kamu sama suami gimana sih Kalau berbagi? mendidik anak-anak sih sebenarnya yang nggak gampang, pasti penuh perjuangan, harus punya ilmu, harus ada pengorbanan, kemauan yang keras untuk berubah. Kita kan nggak bisa mendidik anak-anak kita sebagaimana kita dididik oleh orang tua kita dulu. Orang tua saya kan dulu Masya Allah, dan aku itu kan galak banget. Masa sih? Masya Allah galaknya. Tapi ketika aku pernah kuliah di Jerman, di Berlin, pada saat itu aku Itu di sana ketemu sama suami atau gimana? jadi ketemu dulu, terus tanda kutip dipaksa dulu menikah karena harus kuliah, bukan harus karena mau kuliah, jadi harus menikah. Dan aku kuliah di sana. Dari Yola ya Dari suami Yola, kamu ya. iya. Jadi suami kuliah, kamu juga sekolah, kuliah juga di Jerman. Di situ jadi di sana juga semua mandiri ya, masak sendiri apa semua Aku belajar mandiri di situ, belajar ya biasanya kan di rumah kan ada mbak, ada saudara yang bantu gitu, banyak yang kenal kita gitu, banyak yang menolong. Kalau di sana kan enggak, kita sendiri gitu. Jadi suamiku tuh mendidik aku untuk menjadi perempuan yang mandiri di sana. Semua harus kerjain sendiri. Sampai selesai. Tapi sempat punya anak pertama di sana atau? Enggak, jadi setelah pulang terus kita bikin walimahan, karena dulu kita
menikah di masjid, belum ada banyak yang tahu, cuma dengar-dengar jadi aja. sekarang juga diinformasikan Sekarang pada masyarakat. kita walimah baru punya anak di Indonesia. Nah, terus anak kamu kan juga hebat-hebat tuh. Masya Allah. Iya, udah Kan nggak mau kalah kerja. sama anaknya Yesi. Ya Allah, dokter semuanya. Masya Allah. Iya, Jadi Kevin ya Kevin anak-anak Kevin, itu ya. kan pasti nggak ada yang bodoh ya, lahir dalam keadaan fitrah, mereka unik, mereka pasti punya potensi, punya bakat minat. Ya belajar jadi ibu lah yes, belajar jadi ibu. Aku ikut tadabbur Al-Quran dari Ustaz Bahtiar Nasir. Kita tahu di situ ada kurikulum mendidik anak tuh sesuai dengan Al-Quran. Kurikulum mendidik anak. Benar, karena kan kebanyakan orang tua Kita tuh cari ya. nggak punya ini loh, nggak punya tujuan yang jelas, nggak punya persiapan. Ini yang bikin tuh bangsa kita tuh gagal dalam membangun sumber daya yang luar biasa. Karena di Indonesia ini kan, masya Allah ya, negerinya kaya, umat Islamnya banyak, tapi itu dia banyak yang nggak mau cari ilmu. Terus kalau udah punya ilmu, stop di buku catatannya doang gitu. Nggak ada yang Tapi nggak mau makan. berupaya. Makanya aku jadi bersemangat ketika diminta untuk menjadi motivator, untuk menyemangati para ayah bunda untuk yuk kita belajar jadi orang tua yuk gitu. Karena dulu aku juga belajar, aku tuh belajar jadi ibu, tapi anak udah 3 sih, Kevin udah masih balita, aku masih punya anak setahun, aku harus belajar jadi ibu gitu loh. Jadi ibu tuh gimana sih, belajar sama Yayasan Kita dan Buah Hati. Terus aku belajar tadabbur di dalam Quran itu, Allah tuh pengen anaknya kita tuh jadi apa? Anak itu amanah, bukan milik kita. Kita nggak bisa mendidik mereka itu sesuai dengan keinginan dia, nggak bisa. Ma, aku nggak mau gini ya, aku misalnya nggak mau sholat, ribet, nggak bisa. Nah, atau misalnya suatu saat misalnya anakku ngomongnya lebih tinggi gitu, mama gitu, ya pasti karena kita juga, karena aku juga yang mencontohkan anak itu kan peniru yang sangat ulung gitu. Nah, ketika dia suara tinggi gitu, aku bukannya marah, berusaha untuk menenangkan diri dan datang ke dia langsung bawa terjemahan Al-Quran. Saya bilang, Bang, sebenarnya aku tuh sama kamu tuh cinta banget, cinta selangit sebintang gitu. Tapi yang bilang nggak boleh ngomong itu bukan aku, tapi yang punya dirimu. Iya. Yang menciptakan dirimu itu bilang nggak boleh ngomong uffin, dan bukan hanya ngomong, melihat dengan sudut pandang kenapa gitu, atau misalnya melenguh misalnya gitu, itu nggak boleh. Itu pun termasuk nggak boleh Nggak ya? boleh. Dan yang bilang nggak boleh itu yang menciptakan dirimu, bukan aku. Kalau aku sih mungkin aku akan maklum lah, aku cinta padamu, ya udah. Tapi karena kita sayang, kita bilangin sama anak Tapi kita. ya kita menyelamatkan dia. Jadi sebenarnya tujuan kita menjadi orang tua nih, kalau berikan kita tujuan untuk menyelamatkan anak kita dari panasnya api neraka. Ya Allah. Bukan dari nggak punya harta, bukan dari nggak punya tahta. Benar. Jadi menyelamatkan dia. Kamu boleh jadi dokter, jadi apapun, ya, tapi kamu harus jadi dokter yang saleh, yang muslih, yang bermanfaat buat manusia lainnya gitu. Benar, dan semua itu juga ibu ya selalu ada di dalam latar pendidik dia langsung. Benar, tanpa mengurangi peran itu seorang dia tuh, bapak, yes, tapi ibu itu harus memang belajar. Nah, kalau ibu itu madrasah, kalau kamu madrasatul ula, kalau bapak itu wakabi mudiruha, bapak itu kepala sekolahnya. ini pembagiannya Jadi nih, dia gitu yang ya. menentukan garis besar haluan keluarga tuh ayah GBHN tuh, ya, benar. GBHN. Enggak BHN, rumah kami, garis besar haluan keluarga, rumah ya. Rumah ya. Jadi ya gitu, terus contohnya nih, waktu itu kan aku berbagi tinggal tugasnya di gimana Jakarta Pusat nih punya. Terus pada saat anakku lulus TK, ada sekolah SD percontohan, sekolahnya Obama. Oh iya, aku tahu yang di Negeri Benteng. itu. Kan dekat rumahku. Heeh. Terus dan terjangkau sama kita gitu. Terus aku bilang boleh nggak kalau misalnya anak di sekolah Islam. Aku bilang gitu, kenapa? Karena anak-anak kita masih dalam umur keemasan, the golden age. Terus dia bilang, kamu kok ribet banget sih? Nggak simple deh, nggak efisien. Udah ada sekolah bagus dekat rumah, kamu mau sekolah yang lebih mahal, ada lumayan lebih jauh, mesti nggak bisa jalan kaki gitu, mesti dianterin. Kenapa sih gitu? Kenapa? Aku bilang ciri-ciri orang tua yang sukses itu adalah orang tua yang mau repot gitu untuk kesejahteraan dan keamanan, keselamatan anak kita, aku bilang. Sedangkan aku ini ibu-ibu yang banyak banget kekurangannya, nggak tahu sirah, nggak banyak ya, terus tahsinnya juga masih ada guru yang menyempurnakan tahsin aku, sementara itu yang akan dibaca, yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan dia gitu. Jadi boleh nggak kalau misalnya anak-anak SD-nya sampai lulus SD nih sekolah Islam, nanti setelah SMP dia boleh sekolah di bumi mana yang dia mau. Nah, terus akhirnya kalau suami kan dia kan pemimpin kowang gitu, kalau diberikan masukan dengan lemah lembut dan kita masih merendahkan hati kita bahwa kita ini memang mengikuti keputusan. Saya nggak bisa mengambil keputusan tiba-tiba sama anak saya sendiri, nggak bisa gitu Pak. Jadi harus dari persetujuan dirimu. Bernegosiasi lah gitu. dengan lembut Akhirnya ya. dia
Masuk akal juga sih. Kita kan bukan guru, kita bukan santri gitu, bukan bener. santriwati. Banyak banget nih ininya kekurangannya. Jadi kita butuh satu lembaga yang membantu kita. Kalau saya bilang ya, nanti SMP, SMA dia boleh internasional, dia boleh mau keluar negeri, mau keluar daerah. Jadi ada yang penting strateginya fondasinya itu dia punya fondasi yang kokoh gitu ya. Jadi dengan komunikasi itu akhirnya suamiku menerima. Subhanallah tuh, kita belajar nih dari aku jadi sekarang main Ustazah Sri nih. Ini ustazah ini sebenarnya sebutan doa. Orang tuh memandang aku sebagai ustazah karena yang aku sampaikan adalah apa yang aku pelajari dalam Al-Qur'an gitu. Tapi memang ustazah itu artinya pendidik. Guru ya. Dan jadi kita adalah ustaz dan ustazah ya. Jadi ada ilmunya yang kita bicarakan juga hari ini tuh luar biasa. Nah, sekarang anak-anak kamu sudah besar dan bentar lagi kamu tadi bilang sempat mau melangkah ke pernikahan. Semoga juga anak kamu bahagia dan nanti siap-siap jadi nenek ya. Sudah ditunggu-tunggu sih, sudah nanya-nanya kapan sih Bang, aku jadi jida, aku kapan jadi jida nih. Iya, aku udah punya satu, luar biasa. Nanti kamu akan masuk ke dunia yang berbeda lagi yang kita nggak pernah nyangka gitu, luar biasa. Aku lihat cucu dari adikku aja, aku rasanya tuh cucu aku gitu, udah yang ngerasa excited sendiri gitu, gimana cucu sendiri ya. Iya benar. Terus suami, jadi suami ini juga aku lihat sekarang romantis banget sih. Aduh, itu kemana-mana suami dibawa mendampingi, luar biasa. Iya, gimana tapi kan namanya juga rumah tangga kan nggak mungkin jalan di tengah taman bunga yang manis dan harum wangi, pasti kan ada badai dan angin topan. Pastilah gitu. Tapi sekarang ikut ya kemana-mana ya, alhamdulillah ya. Ya. Kalau misalnya kita punya tujuan nih, tujuan kita berkeluarga tuh apa sih gitu. Nah kalau kita udah mulai lupa, udah mulai egois, mulai kesel gitu, mengingatkan kembali tujuan dari perjuangan cita-cita kita, keluarga kita mau dibawa kemana. Iya. Dan kamu tinggal berdua aja kan, karena anak-anak kamu sudah beredar di mana-mana ya. Sekarang Kevin di Sweden, Adrio masih di rumah. Cuman nggak akan di kos ya atau gimana? Udah lulus. Nggak, paling kecil? Iya, waktu udah selesai. Udah selesai. Kita akhirnya berempat nih. Nah itulah keluarga sakinah mawaddah Amin. daripada Asri. Asri, selama aku di rumah, aku jadi mengembangkan kesenangan pada hobi bercocok tanam, bercocok bunga, menanam bunga ya. Iya, enak banget pemandangan, ada mawar, melati. Iya. Ini tambah betah di rumah ya. Kadang-kadang ada yang kuning juga nih, tapi baru habis tuh yang kuning tuh udah layu ya. Oh iya, ini masih ada tuh yang Oh iya tuh ada satu tuh yang kuning. Ini juga tanaman macam-macam. Ini apa nih? Ini namanya bayam merah. Oh bayam merah. Tapi anggrek lagi nggak berbunga nih, biasanya anggreknya banyak. Nah yang ini kecuali ini satu nih. Iya. Cuma putih. Kalau ini susah nggak sih? Katanya sih susah. Ini baru berbunga dengan markahnya. Ya, banyak lagi. Ya aku beruntung karena waktu aku beli dia bilang ini agak susah rawatnya juga. Yuk kita muter ya. Saat ini melatinya kan aku tadi nanyain mawar, ini melatinya. Mawar, melati, anggrek, terus tadi bayam merah. Terus itu apa namanya? Kamboja Jepang. Gampang nanamnya. Cucu aku juga nih. paling suka. Aku seneng nih bunganya. Suka ya? Ya, ini dia tumbuh sendiri di pinggir sini kolam. Bisa juga kita berbunga lagi. Aku nggak tanam ini. Dari Allah hadiah. Ini juga sebenarnya bagus ini bunga ungu, cuman ini lagi habis nih. Kamu akan merembet ke sana ya? Ini baru ya? Iya, jadi nanti mudah-mudahan bisa ke kiri ke kanan, jadi kayak horden gitu. Jadi sepanjang kolam tumbuh sendiri ya? Ya aku memang senengnya tuh kayak liar-liar dikit gitu loh. Mereka tumbuh sendiri. Dan pada waktunya habis sendiri. Jadi kamu rajin berenangnya, karena pemandangannya indah. Astri, nah perjalanan hidup kita sama-sama sudah panjang lah ya. Dari kita kecil, sekarang kita sudah, kamu hampir punya cucu, saya sudah sampai cucu. Sekarang kita sudah sampai di sini. Ya, saya lihat Astri juga banyak, bukan banyak sih, mayoritas hidup kamu sekarang dalam mendakwah dan juga memotivasi dalam menjadi keluarga yang lebih sakinah dan juga kebaikan-kebaikan. Itu ceritain dong gimana sih awalnya kok kamu akhirnya bisa ke dunia ini. Kamu padahal kamu bukan dari pesantren kan? Bukan, jadi gini, kewajiban kita tuh ya sama untuk bukan hanya menjadi orang yang saleh sendirian, nggak boleh. Jadi kan kalau kita surat Al-Asri itu yang sudah dihafal hampir seluruh dan sudah ditahu gitu orang,
itu kita punya kewajiban untuk watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Jadi kita nggak harus nunggu jadi soleha dulu baru kita menyampaikan, karena manusia itu tempatnya salah dan hilaf, ya pasti banyak salahnya. Tapi kita punya kewajiban untuk mengajak. Awalnya itu ketika saya hijrah, orang-orang melihat kok perubahan kamu begini, apa yang menyebabkan, apakah ada mimpi, apakah ada kejadian spiritual gitu. Itu ternyata kejadiannya yes ketika aku belajar tafim namanya. Kalau dulu kan ibuku panggil guru ke rumah, aku diajak sama orang tua belajar taklim itu kita dengar ceramah terus kita manggut-manggut, iya benar, terus kita nggak catat, nggak apa, terus kita lupa gitu. Tapi kalau tafim itu kita belajar pemahaman, ya, dengan almarhum Julius Usman dan Dr. Umay Jafar Siddiq yang memberikan ilmunya kepada kita, terus belajar tadabbur dari Ustadz Bahtiar Nasir. Jadi informasi ini yang membuat saya tuh baru tahu, oh ternyata tuh begitu gitu. Dulu kan aku tidak menutup aurat, itu aku pikir itu bukan satu hal yang wajib, padahal ada 3 golongan perempuan di dalam Al-Quran yang harus menutup auratnya, dan itu wajib kalau dia memang mengaku orang-orang mukmin. Jadi baru tahu tuh ya ketika aku belajar tafhim di situ, bahwa oh ternyata tuh banyak sekali yang aku nggak tahu. Aku pikir kalau kita udah ngejahatin orang, kita nggak ngerugiin orang, kita menjalankan rukun Islam, udah enggak. Padahal tuh Quran segini tuh isinya yang harus kita baca, kita pelajari dan kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita. Nggak harus jadi sempurna, karena nanti Allah yang menyempurnakan amal kita gitu. Jadi dan juga banyak orang-orang yang merasa uang tuh segalanya. Misalnya mau menyekolahkan anak, itu harus punya uang gitu. Padahal alhamdulillah anak-anakku yang bayarin kuliahnya Allah langsung. Wah ya Allah, jadi Allah. beasiswa ya? Dari global kan juga kan? Oh dapat dari global juga, dari swasta juga mulai ya? dari SMA tuh alhamdulillah Allah kasih jalan. Memang kamu sudah janji, dan yang paling menepati janji kan Allah. Betul. Kalau orang yang bertakwa itu akan diberikan solusi, diberikan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Jadi sebenarnya informasi ini ingin aku bagi loh. Jadi mengingatkan kita lagi, meminta bukan pada mengingatkan dia untuk memotivasi, motivasi. yuk kita sayang sama Allah yuk. Kalau kita sayang sama Allah, tapi sayang sama Allah sesuai yang Allah mau. Kebanyakan Allah sayang sama Allah sesuai yang dia mau. Jadi dia mengambil sebagian ayat tapi menolak sebagian yang lainnya gitu. Jadi orang pikir kejadiannya itu apa? Kejadian aku datang, Allah tuntun kepada kajian-kajian yang memotivasi aku untuk tahu namanya tadi itu tafhim, tadabbur gitu. Jadi dari situ tuh awalnya terus begitu tahu, ya mengamalkan, berusaha dengan kemampuan. Setelah diamalkan tuh orang pengen tahu hijrahnya dulu, awal-awalnya tuh hijrah apa yang menyebabkan. Saya bilang karena saya belajar dari guru-guru yang benar, karena sekarang juga banyak guru-guru yang menyesatkan gitu, yang suruh orang jadi nggak sholat, jadi nggak puasa, jadi nggak berhaji dengan filsafat yang menyesatkan. Alhamdulillah menjadi. Jadi sekarang harus hati-hati. Saya tuh bilang sama anak-anak gitu ya, karena anakku kan satu ada di rantau orang di utara buminya Allah sana gitu. Saya bilang ingat ya bang, kalau misalnya mau dengar kajian-kajian, coba deh kasih tahu yang menjadi pembicaranya siapa, ustadznya siapa, terus hadis-hadisnya siapa aja, karena banyak hadis-hadis palsu juga. Dia orang tuh ngaji belum tentu dia tuh jadi baik, ya hati-hati gitu. Jadi dengan pemahaman yang benar, dan yang paling penting tuh minta pertolongan Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Nah, bukan ilmu yang tidak bermanfaat. Sejak itu terus kamu juga sering kan pergi bolak-balik ke Mekah, Madinah, umroh, jadi, haji. Aku bukan sebagai pembimbing, jadi aku diminta untuk menjadi, balik lagi untuk memotivasi untuk satu pertemuan bagaimana kita belajar mengambil pelajaran dari keluarganya Ibrahim alaihissalam. Kebanyakan orang kan umroh cuman ke Raudhah, tawaf gitu ya, sholat, tapi tidak bisa memetik bagaimana perjuangan keluarga Ibrahim alaihissalam. Keluarga Ibrahim, Ibu Siti Hajar ya ditinggalkan oleh Ibrahim sedemikian lama, datang untuk menyembelih anaknya bilang, wahai ayah, kalau memang ini sudah perintah Allah, lakukan saja. Itu gimana sih bisa begitu gitu ya, jadi belajar di tempat wahyu-wahyu diturunkan. Jadi aku bukan menjadi pembimbing, tapi mengingatkan ada loh satu keluarga nih ritual yang Allah abadikan dalam Al-Quran ini. Misalnya kita sa'i, itu bukan sa'i lari-lari di Safa dan Marwah, itu cuma legal fikihnya aja. Tapi maknanya, spiritnya tuh ada dalam kehidupan kita, bahwa hidup kita itu harus sa'i. Benar. Harus luar usaha biasa gitu. Jadi lagi-lagi untuk membentuk keluarga. Bukan berarti keluargaku sudah tangguh ya, keluargaku juga tidak lebih tangguh dari keluarga yang mendengar, tapi terus belajar bagaimana kita itu menjadi keluarga yang tangguh sebagaimana keluarganya Ibrahim alaihissalam. Walaupun suaminya nggak ada, ketika suaminya ada, keluarga tetap taat. Istrinya itu walaupun soleh kayak apa, tapi tetap munajat, tetap usaha gitu. Bukan hanya minta zikir tapi nggak ada usahanya. Enggak, tetap sa'i. Sampai
terjatuh wanita mulia ini kan karena tidak ada daya dan upaya, diajar. maka Allah kirimkan Jibril untuk memberikan Zamzam. benar. Ini kan pelajaran penting dalam kehidupan kita berkeluarga gitu, yang kadang-kadang orang abai ketika melakukan umrah dan haji. Benar. Jadi kalau mau pergi umroh tuh dengan bimbingan apa, bukan bimbingan apa, motivasi ya. Motivasi untuk belajar dari keluarga Ibrahim alaihissalam. Sampai saya tuh bingung sama ibu satu ini, baru pulang dari umroh berapa hari lagi udah berangkat lagi ke Kalau ke sana. tanah haram itu kan masya Allah kayaknya anak, suami, apapun ya lupa gitu ya. diutamakan Kita tuh itu. deket gitu, ini kesempatan. Dan di masa Covid ini saya mengenang loh ya, mengenang kembali kalau kangen umroh, kangen ke tanah suci. Kan Rindu banget ya. Aku mengenang pengalaman 2 tahun yang lalu, setiap 2 bulan atau setiap bulan bisa datang umroh gitu. Ya, emang ya kalau Masih kayak gitu rindu. kita rada rindu banget Iya, ya. iya. Nah, terus kita pernah ketemu kan sekali, kamu Iya, masih bener, ingat betul sholat ya. subuh ya? Bener, Oh, dari bener. sekian ribu banyak orang di masjid apa ya, Nabawi ya? Nah, Babi. Itu kok bisa ketemu sama Asif? Terus kamu manggil-manggil aku lagi jalan Mudah-mudahan sendirian ini ya? tanda kita orang-orang baik karena ketemu selalu di tempat-tempat baik. Oh gitu ya? Insya Allah, amin. Makanya aku juga heran gitu, aku lagi mau sholat subuh ya, lagi jalan sendirian, terus tiba-tiba Asif Yes, manggil-manggil. kok bisa di sebelah aku segitu banyaknya ratusan ribuan jemaah? Dan Kok jalan bisa banyak sebelah Yesi loh, safnya Kamu nggak, kamu kasih aku tempat duduk ya sih? Itulah dia. Itu emang lagi kosong apa gimana? Kan ibu-ibu kan kalau nunggu azan kan duduknya begini, duduknya begitu gitu. Jadi begitu sholat banyak ada space yang luang begitu dia yes. Terus karena dia permisi ya, boleh nggak mirip gitu, dikasih rezeki lah ya. Tapi itu kamu sama grup kamu ya waktu itu ya? Iya, Ah. iya. Luar biasa, jadi saya masih ingat semua itu, aduh berkah. Dan hari ini juga kamu berbagi sesuatu yang luar biasa, bukan hanya buat saya tapi buat semua nanti yang Insya akan Allah, insya Allah. melihat dan mendengarkan YouTube ini. Amin, Ya kan? amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kedepannya gimana nih perjalanan spiritual kamu masih apa yang ingin kamu lakukan untuk mengikuti jalannya, mengamalkan apa yang disampaikan, diberikan oleh Aku Allah? punya cita-cita Apa RDS, tuh? aku pengen punya rumah singgah, gitu, rumah singgah di mana anak-anak yang nggak punya kesempatan atau nggak mampu atau nggak mau sekolah secara akademik gitu, aku kepengen memberikan ilmu atau life skill kepada mereka gitu, untuk karena syukur aku Allah berikan kemudahan anak-anak bisa kuliah dimanapun mereka mau gitu ya, tanpa kita harus jadi orang kaya raya, tapi Allah selalu berikan kesempatan gitu. Tapi Life skillnya misalnya apa itu? apapun, misalnya dia senang main komputer, misal orang senang main Anime, misal orang mau nyalon, ada orang mau aku kepengen satu lembaga yang bisa memberikan mereka kesempatan untuk meraih cita-citanya gitu. Pengennya sih gitu. nanti Jida dengan cucunya tuh ya. Amin, Setiap amin, hari ke amin, situ amin. ya. Ada yang bisa belajar menghafal Quran. Aku punya teman-teman yang ada pondok-pondok pesantren, mereka punya tempat-tempat di mana membina para hafiz-hafizo. Aku bisa minta tolong kepada mereka untuk mau nggak ajarkan anak-anak ini untuk menghafal Al-Quran juga. Jadi ini bukan hanya satu pesantren saja, tapi juga ilmu-ilmu bagaimana untuk survive Apapun, dalam jadi kehidupan dunia skill ya. akhirat ya. Karena kalau misalnya kita ingin ditolong Allah, kita harus berupaya. Nah, upaya ini yang harus sungguh-sungguh itu. Mereka harus punya life skill, harus bisa mengembangkan potensi yang Allah berikan kepada dia gitu loh ya. Kan manusia kan pasti cerdas, pasti punya potensi, punya bakat, punya minat. Cuma kadang-kadang tidak keluar gitu potensi karena nggak punya kesempatan tadi. Ini niat baik kamu, mudah-mudahan ada didengar, dicatat dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, jadi dan semoga juga kamu terus bisa sehat terus, jadi tetap bisa melakukan hal-hal yang kamu ingin Desi lakukan. juga Ya. dengan Kita- ikro-nya. Kita saling mendoakan Itu ya. salah satu perintah yang terpenting karena dengan Betul. ikro itu, dengan membaca itu, kita mendapat informasi dan informasi memberikan kita wawasan yang luas sehingga kita menjadi manusia yang tangguh. Mudah-mudahan ya, nanti mudah-mudahan semua dimudahkan, dilancarkan, kita semua diberi kesehatan. Teman-teman, sebelumnya kalau suka melihat tayangan ini, jangan lupa untuk Asri like, comment, dan subscribe. Oh gitu. Siapa tahu satu hari kita bisa ketemu lagi ya, pasti Jangan banyak lupa yang ya. rindu. Iya. Yuk, kamu juga punya Instagram, jangan lupa teman-teman ikutin Instagram Asri Ivo apa ini ya? Asrivo@gmail. Oh, asriivo@gmail ya.